yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3 APGSD yang beranggotakan saya sendiri Dia Malinda, kemudian ada Rahma, ada Putri, ada Desi, ada Novi, dan juga ada Ani. Di sini kami akan menyajikan materi dari salah satu subpoko mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, yaitu materi mengenai ekologi dan manusia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana hubungan ekologi dan kehidupan manusia serta peran manusia dalam mengelola kehidupan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa lingkungan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Karena pada hakikatnya manusia membutuhkan lingkungan dan lingkungan juga membutuhkan manusia. Interaksi antara lingkungan dan manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh komponen biotik ataupun abiotik saja, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku dan kebudayaan manusia. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai salah satu lingkungan yang sangat penting bagi manusia, yaitu lingkungan hutan. Di mana terdapat 300 juta orang hidup di dalam hutan, kemudian ada 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Dan hutan juga tempat hidup berjenis flora dan fauna, tempat menyimpan cadangan air, dan penghasil oksigen bagi manusia. Akan tetapi, dari sekian banyak manfaat hutan, terdapat fakta yang menginformasikan bahwa hutan kita sedang krisis. Di tahun 2012, di Sumatera hutan menyusut dari 3,7 juta menjadi 800.000 hektar. Artinya di tahun tersebut hutan menyusut hampir 50%. Kemudian di tahun 2013, ekspansi kelapa sawit merusak 35 hektar tiap bulan. 2014, area kebun sawit bertambah menjadi 10,8 juta hektar. 2015, eksploitasi lahan gambut menyebabkan 44.564 hektar hutan terbakar. Dari masalah ini, apa saja faktor yang menyebabkan serta bagaimana cara mengatasinya? Nah, maka dari itu, kami kelompok 1 akan menyajikan materi mengenai ekologi dan manusia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita langsung ke pematerian pertama, yaitu mengenai kehadiran manusia. Populasi manusia bertambah 3 kali lipat dalam abad ini. Populasi tersebut menyebabkan perubahan yang besar, baik itu perubahan yang bersifat positif maupun negatif. Perubahan yang bersifat positif sudah disediakannya komunikasi, teknologi, nutrisi, sanitasi, hiburan, dan lainnya. Akan tetapi di satu pihak, dampak negatif tidak bisa terhindarkan, seperti perkembangan teknologi yang menyebabkan pencemaran, baik itu di sungai, tanah, lautan, sampai ke lapisan ozon hingga membuat bumi kita semakin panas. Bahkan dari pandangan makhluk hidup lain, bahwa kehadiran manusia, populasi yang bertambah banyak ini menyebabkan tempat hidup mereka terkuras karena misalkan dari pengalihangsian hutan menjadi lahan tani atau kebun. Kemudian banyak manusia yang tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi kita harus memiliki hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, materi yang kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang dampak perkembangan algikultura. Nah, sepanjang sejarah, hampir semua masyarakat telah menghabiskan banyak untuk mendapatkan makanan dan bahan bakar. Nah, masyarakat memulainya dengan berburu dan berpindah dan selalu berkelompok. Hingga akhirnya mereka perlahan belajar bagaimana menjaga persediaan makanan dengan teknologi yang sederhana seperti diasinkan, dimasak, dan dibakar. Mereka juga belajar untuk bagian dari hewan dijadikan alat dan pakaian. Setelah beberapa ribu tahun,
manusia mengembangkan cara memanipulasi tanaman dan hewan untuk dijadikan persediaan makanan untuk mendukung jumlah masyarakat yang kian meningkat. Nah, salah satunya orang-orang mulai bercocok tanam, mendorong pertumbuhan populasi, mengairi dan menyilangkan hewan. Nah, banyak kegunaan algi kultural yang telah dipelajari oleh manusia. Bukan hanya berguna tetapi disadari juga memodifikasi bentuk-bentuk kehidupan. Yang pertama adalah mereka bisa menjaga keturunan ternak yang baik dan memilih beberapa jenis hewan dan tanaman tertentu. Kombinasi dari keragaman karakteristik alamiah bisa jadi kemudian berubah untuk meningkatkan kekuatan, kemampuan reproduksi, serta mendapat jenis-jenis yang bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Nah, pada abad 20, kesuksesan genetika modern adalah menambah keragaman pada tanaman dan menggunakan radiasi untuk menimbulkan mutasi, sehingga lebih banyak pilihan untuk mendapatkan bibit unggul. Sebagai contoh, tanaman dapat diberi program genetik untuk membuat substansi tertentu yang memberi mereka kemampuan untuk bertahan terhadap serangan hama. Satu faktor dalam meningkatkan produktivitas algi kultura pada abad ini telah menggunakan dalam pengendalian hama. Namun, ada satu masalah. Pestisida juga memusnahkan organisme lain yang ada di lingkungan tersebut, dan seringkali efeknya timbul pada jarak yang jauh dari tempat digunakannya karena terbawa aliran air. Insektisida yang digunakan untuk mengendalikan hama wereg sebagai contoh membunuh pula predator alamiahnya sehingga membuat persoalan semakin buruk karena populasi hama wereg menjadi tidak terkendali. Masalah lain adalah aktivitas dari pestisida adalah dapat membuat organisme lama-kelamaan menjadi resisten sehingga menuntut pencarian jenis-jenis pestisida yang baru. Sebagai konsekuensinya, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan harus dicari. Pekerjaan ini melibatkan perancangan yang hati-hati dan penggunaan bahan kimia dan pengetahuan tentang diversifikasi pertanian yang lebih jauh. Mengubah penanaman tanaman pertanian secara bergantian akan membantu kemampuan tanah untuk menyediakan kembali unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman tertentu. Pergantian tanaman juga mengurangi munculnya serangan penyakit. Produktivitas algi kultura ini telah tumbuh melalui penggunaan mesin dan pupuk. Mesin dan bahan fosil dibutuhkan untuk memberi kekuatan yang mungkin seseorang untuk menumbuhkan dan memanen lahan pertanian yang lebih luas. Pupuk kimia telah digunakan secara luas di belahan dunia bagian barat untuk mendukung ketersediaan nutrien dan tanah. Nah, secara periodik menghentikan proses produksinya guna memberikan kesempatan pada tanah memulihkan kekayaan alamiahnya. Kemudian, pertumbuhan teknologi telah membimbing kita untuk menggunakan banyak material dari lingkungan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kemampuan alam membentuknya kembali. Hutan di banyak negara telah hilang sejak ratusan tahun yang lalu dan simpanan sumber daya alam telah berkurang. Hal tersebut memerlukan penemuan material pengganti. Sebagian berhasil dan sebagian lagi kurang berhasil. Secara terus-menerus, pembuangan material bekas pakai juga menimbulkan masalah. Sebagian material bekas yang berupa bahan organik akan dapat kembali ke alam tanpa menimbulkan bahaya pada lingkungan. Walaupun sering dengan tambahan penduduk, tugas membersihkan sampah atau material sisa atau bekas pakai menjadi tugas yang sulit dan mahal. Menurut Sumarwoto pada 1985, ada beberapa faktor yang menentukan lingkungan hidup. Yang pertama adalah jenis dan lingkungan masing-masing jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup. Yang kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan. Yang keempat, non-material, suhu, cahaya, dan kebisingan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya mengenai teknologi dan lingkungan. Kepada pemateri disilahkan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai teknologi dan lingkungan. Perkembangan teknologi terhadap lingkungan hidup manusia tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya perkembangan industri bertambah baik, diciptakannya mesin daur ulang, pemberantasan hama dengan obat-obatan, dan sistem pemupukan, dan juga yang lainnya. Lalu dampak negatifnya,
rusaknya lingkungan alam karena dibangunnya industri atau pabrik, terjadinya banjir dan erosi karena penebangan hutan yang tidak terkendali, serta terjadinya pencemaran tanah dan sampah-sampah industri dan rumah tangga. Ilmu dan teknologi memberi peluang kepada manusia untuk merubah lingkungan. Perubahan yang terjadi bisa secara cepat atau lambat. Pemakaian ilmu dan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia juga terdapat efek sampingnya. WHO telah menetapkan ada 4 tingkat pencemaran, yaitu yang pertama, pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian kepada manusia jika dilihat dari zat pencemaran dan waktu kontaknya dengan lingkungan. Yang kedua, pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi ringan pada panca indera. Contohnya, gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih. Yang ketiga, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada pal tubuh dan menyebabkan sakit kronis. Contohnya, pencemaran air raksa di Minamata, Jepang yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat. Hal ini disebabkan karena air di Teluk Minamata sudah terkontaminasi oleh metil merkuri yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir, pencemaran yang sudah besar sehingga menimbulkan gangguan dan menyebabkan sakit parah bahkan kematian. Contohnya pencemaran nuklir. Lalu material lainnya seperti plastik tidak bisa dengan mudah daur ulang dan tidak mudah diuraikan oleh alam. Ada juga sampah radioaktif yang belum ditemukan cara terbaik untuk mengolah buangannya. Juga sampah radioaktif ini mempunyai waktu yang sangat lama sehingga sampah radioaktif ini paling ditakuti dan banyak menimbulkan kontroversi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Putri. Selanjutnya kita akan beralih kepada materi sumber energi. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber energi. Kita sebagai manusia dalam bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari sangat membutuhkan energi. Sedangkan sumber energi ialah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik kecil maupun besar. Sumber energi terbagi menjadi 2, yakni yang pertama sumber energi terbarukan dan yang kedua sumber energi yang tak terbarukan. Sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Serta juga sumber daya alam terbarukan dapat diperbaharui sehingga kita dalam memakainya tidak perlu khawatir karena dapat dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikut contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari sangat bermanfaat bagi kita, terutama dalam keseharian seperti menjemur dan lain-lain. Sumber energi matahari juga dapat dikatakan sebagai sumber energi terbesar yang sangat kita pakai dan sering kita pakai. Selain untuk kegiatan sehari-hari, sumber energi matahari juga kini telah berfungsi sebagai sumber energi listrik, di mana dengan menggunakan sel surya dapat berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua ada panas bumi, sumber energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif yang menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita. Contoh pemanfaatan panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Kemudian ada angin. Pemanfaatan energi angin ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Kemudian energi biomasa. Energi biomasa terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Kemudian selanjutnya energi gas alam. Merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau daripada bahan bakar minyak. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah.
Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian ada energi pasang surut. Pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan hasil yang maksimal bila dibandingkan dengan tenaga surya dan tenaga angin. Tetapi pemanfaatan energi pasang surut masih sedikit. Hal ini dikarenakan biayanya yang sangat mahal. Kemudian kedua ada energi tak terbarukan, yaitu energi yang jumlahnya terbatas atau bisa habis sehingga pemakaiannya pun tidak akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sebentar saja, dalam beberapa jangka waktu saja sudah dapat habis. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah yang pertama, sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbaharui, tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Dan berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah sehingga jutaan tahun, hingga jutaan tahun. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kemudian sumber energi yang berasal dari alam. Mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Sekian dari pematerian saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Novi. Selanjutnya materi mengenai teknologi kesehatan. Kepada pemateri disilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Teknologi kesehatan. Teknologi di bidang kesehatan ini lebih menekankan kepada risiko pengurangan kontak antar manusia dengan sumber penyakit. Nah, sumber penyakit ini dapat disebabkan oleh hewan, serangga, dan juga kotoran manusia. Nah, untuk menjaga kesehatan, hal yang harus diperhatikan yaitu dengan makan makanan yang bergizi, yang memenuhi protein, vitamin, dan mineral. Nah, teknologi kesehatan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit secara alamiah. Lalu, biologi molekuler telah merancang suatu substansi yang dapat merangsang respon kekebalan lebih tepat dan aman daripada vaksin. Pada zaman sekarang, rekayasa genetika telah mengembangkan banyak cara untuk merangsang organisme memproduksi substansi tersebut lebih banyak. Lalu pengembangan teknologi pengobatan juga menimbulkan isu rasional dan juga ekonomi. Nah, hasil perkembangan teknologi kesehatan juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, pengobatan, agrikultur telah membesar peluang hidup bagi manusia. Sehingga populasi bertambah, dengan bertambahnya populasi ini sangat berdampak lebih tinggi terhadap tempat tinggal, makanan, dan juga lapangan pekerjaan. Nah, cara untuk menanganinya yaitu dengan memperhatikan catatan statistik. Kenapa dengan catatan statistik? Karena dengan catatan statistik ini akan menolong untuk memutuskan bagaimana cara yang paling sesuai untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Desi. Selanjutnya materi mengenai peran manusia sebagai pengelola lingkungan. Kepada pemateri disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai peran manusia sebagai pengelola lingkungan. Nah, seperti kita tahu ya teman-teman bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang mana suku bangsanya tersebut tersebar di berbagai macam pulau. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki adat masyarakat yang sangat mendukung terhadap pelestarian lingkungan, yang mana mereka sendiri punya pemahaman tentang lingkungan yang itu sangat inovatif dan juga efektif gitu terhadap pelestarian lingkungan. Mereka benar-benar sangat mendukung hal tersebut dari aturan-aturan, dari pemahaman-pemahaman yang mana mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di Papua. Masyarakat Papua, mereka memiliki budaya dan juga adat istiadat lokal yang mengedepankan keharmonisan dengan alam. Nah, walaupun demikian, para ekologi modern juga banyak melakukan penelitian seperti pengembangan untuk mengatasi kerusakan terhadap lingkungan tersebut gitu. Seperti isu tentang kerusakan lingkungan yang dianggap penting saat ini itu adalah penurunannya keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Nah, krisis keanekaragaman ini tuh
meluas ke setiap hierarki mulai dari susunan genetika, populasi, komunitas, hingga ke ekosistem dan juga satuan regional ekosistem yang saling berinteraksi. Nah, penyelamatan spesies individual ini mempertahankan keanekaragaman genetika terus menjadi bagian dari biologi konservasi modern. Nah, dari ekologi mengenai lingkungan ini kita akan di next slide. Nah, dari hal ini kita akan menemukan satu istilah ya, yang mana bentang alam. Nah, di mana ekologi bentang alam ini sendiri, ini tuh merupakan prinsip-prinsip penerapan ekologi dalam hal penggunaan lahan, di mana para ahli konservasi ini akan menelusuri tentang pengelolaan lahan pada zaman dulu, pengelolaan lahan sekarang, dan pengelolaan lahan yang akan datang, yang dimana dari sini mereka bisa memprediksi bagaimana mengelola lahan sekarang untuk bisa terus dipergunakan dan juga untuk bisa dipersiapkan untuk pengelolaan lahan di masa yang akan datang. Itu bisa untuk menjaga dan juga menjaga agar kepunahan suatu spesies itu bisa diatasi seperti itu. Nah, sebenarnya suatu daerah itu yang dilindungi secara adat maupun berdasarkan pertimbangan ilmiah seharusnya dibiarkan dan tidak dirusak gitu lingkungannya karena tidak dirusak lingkungannya karena itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem juga. Dan ketika tidak kita rusak ataupun ketika tidak kita jaga pun sebenarnya alam bisa melakukan itu sendiri. Seperti contohnya, seperti kita tahu dalam bahasan pertemuan kemarin ya bersama dosen kita, di mana kita membahas tentang Gunung Krakatau, letusan Gunung Krakatau, di mana letusan itu tuh benar-benar menghancurkan ekosistem di sana, benar-benar menghancurkan kehidupan di sana, tapi akhirnya kan di sana tumbuh juga ekosistem yang baru, populasi yang baru dengan jenis spesies yang justru lebih beragam dan tidak ada di tempat lain, dan itu tuh menjadi area penelitian yang sangat banyak dilirik oleh para ilmuwan gitu, seperti itu. Nah, langkah ada yang namanya biomediasi. Ini melibatkan kehadiran organisme hidup yang bersifat perintis seperti jamur. Ini tuh bagian dari ekologi. Nah, ini bagian dari salah satu cara pengembangan di mana untuk yang namanya perbaikan terhadap lingkungan. Nah, di mana ini ada yang namanya ekologi restorasi, yang merupakan salah satu cara yang dikembangkan sebagai cabang dari biokonservasi. Nah, cara ini memperlihatkan prinsip-prinsip ekologi dalam memulihkan ekosistem untuk dapat kembali seperti semula. Jadi ketika kerusakan-kerusakan terjadi, ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar kerusakan-kerusakan tersebut bisa kita pulihkan gitu. Nah, ekologi restorasi ini melibatkan dua langkah penting. Pertama, ada bioremediasi. Ini melibatkan kehadiran organisme hidup yang bersifat perintis. Nah, di mana ini tuh menghadirkan spesies seperti jamur, bakteri, terus tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah untuk mengurangi bahkan menghilangkan racun yang ada di ekosistem tersebut. Nah, di mana sedangkan untuk yang kedua mengenai augmentasi, ini merupakan langkah identifikasi faktor apa saja yang telah hilang dari ekosistem tersebut dan upaya untuk menghadirkan kembali. Nah, dalam melakukan restorasi, kerumitan ekosistem dan ciri unik dari masing-masing ekosistem ini biasanya dilakukan seperti halnya membongkar mesin mobil gitu. Artinya kita harus memasang kembali bagaimana hal tersebut bisa kita pulihkan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi mengenai ekologi dan manusia telah selesai.
dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia juga mempunyai peran sebagai pengelola lingkungan dalam arti positif. Semua orang tahu bahwa keseimbangan ekosistem perlu dipelihara, tetapi tidak semua orang dapat menerapkannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Salah satu contoh pengelola lingkungan adalah dengan menyisihkan daerah tertentu untuk dijadikan cagar alam sebagai biokonservasi dan memperbaiki lingkungan yang rusak melalui proses restorasi ekologi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih.